Salam, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Selasa 28 April 2026. Saya percaya bahwa kesukacitaan yang kita nikmati di hari berkat Tuhan ini adalah karena anugerahnya yang melimpah bagi kita. Karena itu, marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini adalah hari istimewa, seperti hari-hari sebelumnya dan hari-hari selanjutnya. Betapa kasih Tuhan, sayang dan cinta Tuhan bagi kami tiada pernah pudar. Tak henti-hentinya Engkau tunjukkan kebaikan dan kasih karunia-Mu bagi kami. Oleh karena itu, tatkala membuka lembaran baru bersama Tuhan di hari ini, kami mau mengisinya dengan belajar tentang kehendak Tuhan dalam hidup. Ya Tuhan, Tuhan kami, berilah kiranya kepada kami kemampuan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, dan anugerahkanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan. Terima kasih Bapa, ini kami yang datang berdoa kepadamu, bersabdalah bagi kami. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah jangan heran jika dunia membenci kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita menginginkan ada kedamaian, kasih, dan penerimaan dari orang lain. Namun, seringkali kita justru mengalami penolakan, bahkan kebencian ketika kita berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan Allah. Hal ini bisa membuat kita bertanya-tanya, mengapa orang yang hidup dalam kasih dan kebenaran bisa dibenci? Alasan utama dunia membenci orang percaya adalah karena terang Yesus Kristus yang dibawanya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 19 dicatat bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat. Ketika manusia hidup dalam kebenaran, tidak langsung menyingkapkan ketidakbenaran di sekitarnya. Ini bisa memicu reaksi negatif dari orang terdekatnya. Bagi orang percaya, adalah penting untuk menyadari bahwa hidup benar bukan berarti semua orang akan menyukai dirinya. Justru, hidup benar kadang mengundang tantangan dan penolakan. Namun, jangan biarkan hal itu membuat mundur hidup kita dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah teladan tertinggi dalam kehidupan kita. Dia mengasihi tanpa syarat, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan mengampuni orang berdosa. Lalu apa balasannya? Dia ditolak, dia difitnah, dia disalibkan. Jika Yesus Kristus saja dibenci dunia, apalagi para pengikutnya. Hal yang luar biasa adalah Yesus Kristus tetap setia dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia bahkan mengajarkan kalau kita hendak membalas kejahatan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini kepada kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, menghadapi kebencian dengan kasih, pengampunan, dan keteguhan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
dalam kehidupan keluarga Kristen. Maka kita harus menjadikan kehidupan keluarga sebagai wadah yang paling penting menjadi tempat pembinaan iman yang kokoh teguh. Ketika dunia menekan dari luar, maka keluarga kita harus menjadi benteng rohani. Ajarkan anak-anak kita dan generasi penerus di tengah kehidupan kita untuk tidak mencari penerimaan dunia, tetapi mencari perkenan Tuhan Allah. Tanamkan nilai-nilai kasih, kesabaran, dan kebenaran sejak dini. Bangun mesbah doa bersama, baca Alkitab bersama, dan saling menguatkan. Ketika anggota keluarga mengalami penolakan di sekolah, di pekerjaan, atau lingkungan karena iman mereka, jadikan rumah sebagai tempat penguatan dan penghiburan. Dunia memang bisa membenci kita, tetapi kasih Kristus jauh lebih besar. Jangan heran jika dunia menolak kita. Sebaliknya, bersyukurlah karena kita menjadi bagian dari terang Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Engkau menolong kami, memberi topangan kepada kami selalu. Kami senantiasa dikuatkan, dihiburkan, diberi penguatan oleh Tuhan tatkala menghadapi rupa-rupa persoalan dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan bersama di tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengetahui persis tentang apa yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan isi hati kami, Tuhan tahu persis. Engkau mengerti tentang keadaan kami dan takkan pernah membiarkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sehelai rambut yang jatuh dari kepala kami, Tuhan tahu. Oleh karena itu kami serahkan penuh perjalanan hidup kami ke dalam campur tangan-Mu. Siapapun yang mengikuti renungan harian ini, biarlah Tuhan yang maha mengetahui akan mengulurkan tangan kasih-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan, jamalah kehidupan kami, anugerahkanlah kepada kami hari-hari hidup untuk kami jalani, menekuni untuk melakukan firman Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan, membawa terang dan garam bagi kehidupan banyak orang. Kami dimungkinkan Tuhan untuk menjadi teladan karena kami meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa menganugerahkan kepada kami cinta kasih-Mu yang sungguh sempurna. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan yang menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami sepanjang lembaran hari pemberian-Mu ini hanya ke dalam campur tangan Tuhan saja yang adalah pemegang kendali kehidupan kami dan akan senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa yang datang kepadamu menyerahkan perjalanan kami dalam campur tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemandu kehidupan, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.